Hai, ketemu lagi dengan terjemahan yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan bahasa Inggris kelas 7, bab 7. Saya bangga Indonesia. Kita akan belajar menjelaskan atau menggambarkan orang, binatang, benda untuk menjadikan mereka terlihat, untuk menghargainya, mempromosi, dan mengkritisinya. Lanjut, kita akan bermain peran pembicara dalam percakapan tentang buku si Edo. Ini akan kita lakukan. Pertama, kita akan bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama dan mengucapkan kembali percakapan setelah guru mengucapkannya, kalimat per kalimat. Kedua, dalam kelompok kita akan bermain peran pembicara dalam percakapan. Kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, silakan temui guru. Kita perbesar dikit ya. Apakah kamu melihat buku catatan saya? Saya meletakkannya di atas meja saya, tetapi sekarang sudah tidak ada. Seperti apa bentuknya? Dia tebal, memiliki cover atau sampul biru yang keras. Apakah memiliki pita pemisah berwarna merah jambu? Apakah ini? Tidak. Pitanya berwarna putih. Ada stiker di cover itu, di sampul. Stiker itu mengkilat, putih, dan bundar. Ada gambar orang utan di sana. Harusnya yang di sebelah situ, yang di sana, di meja guru. Ya, kamu benar. Terima kasih. Selanjutnya, percakapan tentang rumah Silina. Ini yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan secara seksama mendengarkan dan mengulangi percakapan setelah guru, kalimat per kalimat. Kedua, di dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara di percakapan tersebut. Seperti biasa, mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas dan benar. Apakah mudah menemukan rumah kamu? Saya pikir mudah. Saya tinggal di komplek perumahan yang masih baru, sehingga seluruh rumah terlihat sama. Semuanya memiliki atap biru. Warna atapnya biru dan tanpa pagar. Rumahnya, seluruh rumah putih dan abu-abu. Ada sebuah pohon di setiap rumah. Tetapi kami memiliki 2 pohon. Artinya ada 2 pohon di atas rumah tersebut. Di depan rumah. Salah satunya adalah pohon belimbing. Apakah dekat jembatan kecil di Jalan Teratai? Ya, rumah saya ada kerajinan tangan dari Tanah Toraja menggantung di depan pintu.
Bentuknya segitiga dengan ukiran yang sangat bagus. Tetapi ketika pintunya terbuka, kita tidak bisa melihatnya, kan? Kita tidak bisa melihatnya dari jalan, kan? Nah, seperti itu kan ini ya. Kamu benar. Baiklah, di depan rumah saya ada sebuah batu besar. Anak-anak sering duduk dan bermain di sana. Baiklah, saya pasti akan menemukannya. Yang ketiga, kita akan bermain peran pembicara tentang sepasang sepatu. Seperti biasa, kita akan bekerja dalam kelompok. Kemudian kita akan mendengarkan secara seksama dan mengulangi percakapan setelah diucapkan oleh guru. Kalimat per kalimat. Kedua, di dalam kelompok kita akan bermain peran pembicara di percakapan. Kita akan mengucapkan kalimatnya keras, jelas, dan benar. Saya pergi ke pasar. Di toko sepatu yang besar, dekat toko tukang gunting, saya melihat banyak sepatu yang bagus. Saya yakin kamu akan menyukainya. Benarkah? Sebenarnya saya butuh sepatu plastik di musim hujan ini. Di sana juga ada sepatu plastik yang bagus. Warnanya berbeda-beda. Beberapa ada lubang dan beberapa ada gambar bunga di depannya. Dan sebagian lagi polos tanpa ada apapun di sana di sepatu tersebut. Saya butuh sepatu dengan tali pengikat dan di depannya terbuka seperti sandal. Selalu di depan itu selalu panas dan jari kaki saya butuh udara untuk bernapas. Saya benar. Saya setuju. Saya melihat banyak sandal dengan tali pengikat. Maaf, saya juga melihat banyak sandal dengan tali pengikat. Tumitnya rendah dan terlihat sangat nyaman ketika digunakan. Bagus, saya akan ke sana besok. Terima kasih. Lanjut. Nah, kita akan bermain pembicara tentang t-shirt. Ini kalau di kita kaos oblong, ya, kaos tanpa ada kerah bajunya, tanpa kerah. Seperti tadi, kita akan bekerja dalam kelompok, mendengarkan secara seksama, dan mengulangi percakapan setelah guru, kalimat per kalimat. Kedua, di dalam kelompok, kita akan bermain pembicara dalam percakapan tersebut. Nah, kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Saya akan ke Bali besok.
Cenderamata apa yang kamu inginkan? Nah, wah, terima kasih. Kamu sangat perhatian. Bagaimana jika kamu belikan untuk saya sebuah t-shirt atau kaos oblong? Bentuk apa t-shirtnya? Kaos oblongnya ya. Saya ingin kaos oblong berwarna putih dengan lengan pendek. Saya suka kaos oblong yang sporty dan kasual. Baiklah, apakah yang polos? Tidak, jangan yang polos. Saya ingin ada sebuah gambar kecil saja di depan. Gambarnya bisa gambar tentang Bali. Baiklah. Nah ini mengoleksi informasi ya. Kita akan menyelesaikan atau menyelesaikan ya deskripsi tentang buku catatan si Edo, rumah Silina, dan sepatu di toko sepatu yang besar, dan kaos oblong Tuan Gani inginkan dari Mr. Hidayat untuk dibelikan. Ini akan kita lakukan bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan mempelajari contoh secara seksama. Artinya contohnya yang pertama ini ya, yang si Edo. Kita akan menyalin dan mencatat di buku catatan kita. Kedua, kita akan mendiskusikan untuk mengisi bagian yang kosong dengan kata-kata yang benar dari percakapan di atas. Ketiga, masing-masing kita akan menuliskan deskripsi yang lengkap di kertas selembar. Terakhir, di dalam kelompok kita akan mengucapkan seluruh deskripsi ke masing-masing teman secara oral. Ya, silakan pergunakan kamus, mengucapkan kata dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita juga akan mengucapkan kalimat-kalimatnya secara keras, jelas dan benar. Jika ada masalah, silakan tanya ke guru. Nah, untuk memudahkan, saya sudah buat 2 window ya. Nah, seperti itu. Ini 150%. Nah, sama ya. Sama. Jadi untuk memudahkan, kita lihat yang Edo. Saya gandeng. Nah, ini. Ini mulai Edo menggambarkan bagaimana bentuk bukunya. Tebal. Ya, ini dia. Blue hardcover. Nah, di sini dia. Memiliki pita pemisah berwarna putih. Nah, ini. Jadi kamu harus pandai-pandai menggabungkan dari 2 kalimat. White ribbon separator. Jadi yang di sini kan dikatakan cuman white saja, tetapi ada ribbon separator. Stiker, nah, ada stiker. Ini dia. Shiny, white and round with ada gambar orang hutan. Nah, itu dia yang contohnya ya. Nah, kita mulai dalam percakapan tentang rumah Silina.
Ini gambarannya disampaikan oleh Lina. Kita perkecil dikit lagi biar tidak terpotong. Nah, di mana rumah si Lina? Nah, ini a new housing complex. Roof mana blue? The roof is blue. Jadi di sini is ya. It has no. Nah ini dia fence. Tidak ada pagar. It is white and gray. Ada putih dan abu-abu. Ada dua trees in front of it, ya. Jadi di depan rumah si Lina ada dua batang pohon. One of them, one of them is, ini dia, star fruit tree. It is near, ini dia, the small bridge on Jalan Teratai. There has a handicraft, hanging on the front of the door. Ini di sini jawabannya ya. It is a triangle with, ini jawabannya, beautiful carving. There is a big stone. Nah, ini dia. There is a big stone. Nah, in front of Lina's house. Ya. In front of, jawabannya. Some children often sit and play. Jadi di sini sit, di sini play. Oke. Yang ketiga tentang sepatu. Nah, near apa? Toko sepatunya. Nah, ini ya. Barber shop. Sell different model of mana dia? Of beautiful, beautiful shoes. They are different. They are different. Mana dia? Nah, plastik, ya. Plastic of shoes. Oh, nih, different colors, ya, of shoes. Some shoes have, ini dia, holes. Some shoes lagi ada flower. Ya, have nih jawabannya. In the front. Some shoes are. Ini jawabannya. Ini there are also shoes with strap. Nah, ini and open in the front. Nah, ini jawabnya. And open in the front. Seperti sandal. They, ya,
Nah ini, low heels. They have, jawabnya ya. They have low heels. They look. Nah, ini dia. Yang keempat, Mr. Gani. Nah, mana? Ini dia. Mr. Gani ingin sebuah white, ya, putih. With, jawab di sini, with short sleeve ya. It is sporty ya dan casual. Nah ini sporty casual. With, dia ingin ini a picture ya, a small picture, anything about Bali ya, small picture anything about Bali in the front. Ya itu dia. Jadi ini jawabannya in the front. Ya, jadi di depannya gambar kecil tentang Bali. Ya, kecil saja yang diminta. Nah, barangkali sekian dulu. Sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu. Dan jangan lupa subscribe untuk pelajaran atau halaman-halaman buku ini di halaman berikutnya. Sampai jumpa.